Ini yang teman-teman bahan yang teman-teman terima tadi, kalau sudah jadi jadinya seperti ini. Ini bisa masuk 1, 2, 3. Kalau yang ini sih sebenarnya isinya bisa banyak ya yang tengah. Kadang-kadang bisa sampai 5 kartu lah dalamnya. Jadi kebutuhan berapa slotnya itu tergantung kita mau bikin yang berapa slot kartu. Seperti ini bahan bakunya kulit. Nanti kita perkenalkan jenis-jenis kulitnya apa saja. Ini contoh kartunya dan kita masukkan. Insya Allah untuk ukuran sih sudah sangat pas ya. KTP, SIM, terus ATM ini sudah bisa mewakili gitu. Baik, teman-teman dilanjut. Kenapa card holder sekarang menjadi tren? Yaitu karena tadi sekarang kita sudah terbiasa menggunakan kartu ya. Hampir jarang bawa uang cash, itu mungkin seperlunya aja, dan itu pun uang cash bisa diselip di sini. Ada teman-teman yang memang biasa lipat 3 atau lipat 2, uangnya diselip di sini aja. Sudah bisa cukup. Ada teman-teman yang suka nyimpan uang di card holder ini. Begitu ya. Baik, dilanjut. Ada jenis-jenis card holder. Maksud jenis ini bentuk sih ya sebenarnya. Kalau card holder itu sangat fleksibel, tergantung kita mau bikin yang berapa slot, tergantung kitanya. Mau bikin yang banyak slot juga bisa. Malah ada satu dompet card holder itu bisa isi, ada abah pernah bikin yang request 25 kartu satu card holder. Biasanya pakai dudukan yang mika ya biasanya. Baik, ada yang 2 slot, ada yang 3 slot, ada V-Fold Slim. Nah, V-Fold Slim ini maksudnya dia dompet yang dilipat 2 gitu. Tapi isinya kartu. Tapi biasanya itu sudah bukan lagi card holder, sudah namanya wallet. Gitu ya. Card wallet jadinya. Jadi dia bentuknya kayak dompet dilipat 2. Terus ada yang posisinya horizontal, ada yang vertikal. Itu kembali tergantung kita maunya gimana. Gitu. Ada juga yang minta card holder tapi ada untuk koinnya. Nah, ini biasanya orang-orang Jepang nih mintanya nih. Karena mereka uang koin itu masih berharga di sana. Gitu. Jadi orang-orang Jepang ini kadang-kadang memang sengaja, Jepang sama Korea rata-rata mintanya ada tempat untuk koinnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman insya Allah nanti ada yang ekspor sampai ke wilayah Jepang, Asia, atau mungkin Korea, itu biasanya harus ada slot satu pakai resleting untuk uang koin. Gitu. Di Indonesia uang koin mungkin nggak begitu, tapi kalau di Jepang, di Korea, kalau ada beberapa negara lain uang koin juga sangat dibutuhkan. Baik, dilanjut. Nah, sekarang sudah mulai kita memperkenalkan bahan-bahan kulit. Mohon izin bertanya, apakah ada yang sudah mulai paham tentang kulit? Mungkin Ibu Ruri sudah pernah terjun? Belum. Baru kali ini ya. Mas BG juga belum mengenal? Baru tahu pektan aja yang baru pegang. Mungkin Pektan ya. yang lainnya belum. Iya. Pektan itu singkatan dari PJ Table Tanning. PJ Table Tanning. Jadi dia si kulit ini disamak tidak menggunakan bahan kimia berat. Jadi isi dari kulit itu, dari penyamakan itu betul-betul vegetarian. Jadi maksudnya menggunakan sari-sari getah-getah dari pohon-pohon gitu ya. Itu namanya pektan, singkatan dari vegetable tanning. Baik, di sini ada artikel kulit itu, artikelnya banyak banget. Tergantung dari proses penyamakan dan proses finishing, itu menjadi sebuah nama. Gitu. Karakter kulit sendiri seratnya kuat, teksturnya natural, terus lebih kelihatan lebih kelihatan kuat gitu ya kalau kulit. Terus kulit itu punya ciri khas sebetulnya. Cuma banyak teman-teman juga karena teknologi sekarang banyak sintetis yang malah bikin mirip dengan kulit. Sepintas kayak kulit tapi aslinya bukan gitu ya. Itu ada beberapa trik untuk membedakannya. Kalau Abah sih karena memang setiap hari pegang kulit, mungkin begitu lihat produk ketahuan kulit asli enggak itu cukup dilihat. Tapi banyak teman-teman yang masih bingung, ini kulit asli enggak ya, kan masih gitu ya Pak Fikih ya, masih kadang-kadang takut ini kulit atau enggak gitu. Sebetulnya cara yang paling simple, yang paling cepat untuk mengetahui itu kulit dan tidak, itu hanya dibakar. Jadi ada bagian ujung kulit yang kita bisa praktekkan dibakar. Contoh, ini kan holder, ini bahan baku kulit, tapi kita ragu, ini kulit atau tidak.
Sebetulnya kalau yang benar asli kulit, mereka tidak akan ragu untuk dites. Kita ada korek, kita bakar aja kayak gini. Ini tahan kok, tuh. Terus nanti bisa dicium. Kalau baunya bau rambut kebakar atau bau kulit kebakar, itu kulit asli. Nah, kalau sintetis sendiri ketika dibakar, dia baunya bau plastik. Bau plastik kebakar, nggak ada bau-bau rambutnya. Nah, Bu Ruri langsung praktek. Sudah kecium ya Bu ya, kayak bakar kaki ya. Iya. Ini kulit apa jenisnya? Itu jenis corrected green. Oh. Corrected green tuh ada tuh di tulisan di paling bawah kiri, ada corrected green ya. Tercium baunya? Bau rambut kebakar ya Bu ya? Iya. Ya, betul. Mas Pekih belum bisa sambil praktek Mas Pekih, cuma kurang lebih seperti itu ya. Baik, ada satu artikel kulit namanya pull up. Pull up itu pull ditarik, up naik. Jadi kalau ketika dia kulitnya ditarik, dasarnya naik, lebih mudah biasanya. Karakter kulitnya seperti itu, namanya full up. Terus ada lagi full green. Full ini full penuh, green ini dalam artian pori-pori. Atau mungkin green ini lebih ke tekstur kulit permukaan. Jadi kalau kulit full green itu asli, kulitnya ada inisnya, asli bawaan pori-porinya, tidak diapa-apain, asli-asli dari pori-pori bulu-bulu hewan itu sendiri, namanya full green. Ada lagi top grain. Top grain ini si bagian grainnya itu di top, supaya pori-porinya rata, dia biasanya di emboss, terus di mill. Pojok kanan, sebelah kanan itu ada top grain. Dia teksturnya itu kayak kulit jeruk. Tapi bukan kulit jeruk yang di emboss timbul ya, bukan ya. Ini sepintas aja, namanya top grain. Terus ada juga corrected green. Nah, bahan yang teman-teman pegang itu namanya corrected green. Corrected green ini asal kata dari corrected dari koreksi. Jadi kulit-kulit yang benar-benar dikoreksi supaya si greennya ini memang benar-benar bagus. Corrected green, jadi green yang dikoreksi gitu ya. Namanya corrected green, coba dipegang, dia punya permukaan lebih lembut, lebih halus, terus rata, licin, dan ini paling tidak berisiko. Kenapa banyak teman-teman menggunakan bahan untuk card holder, bahan untuk name tag, bahan untuk dompet-dompet yang sifatnya dia kaku tebal. Kenapa pakai corrected green? Karena dia tidak begitu berisiko. Dia kena air, dia kena gores, itu lebih tahan ketimbang pull up, lebih tahan ketimbang crazy horse, lebih tahan ketimbang full green. Nah, corrected green ini dia punya finishing lebih tebal, sehingga daya tahannya, kekuatannya juga luar biasa. Dia kena gores nggak berbekas, kalau kena kuku terus ya ketebalannya ini yang tebal 1,8 mili ya. Ini lebih kuat. Kalau secara berbicara kuat dan tidak begitu beresiko dengan goresan-goresan atau pegangan-pegangan hasil dari ketika kita memproduksi barang ini. Baik, dilanjut. Ada lagi sebelahnya crazy horse. Crazy horse ini bahasa Inggris artinya kuda gila. Jadi konon katanya cerita artikel kulit ini adalah kesalahan teknis, di mana oil untuk finishing di kulit malah dimasukkan di dalam proses tanning. Tapi begitu dikeringkan menjadi sebuah artikel baru yang katanya ini banyak digemari di wilayah Eropa. Makanya dijadikan sebuah artikel namanya Crazy Horse, kuda gila. Nah, kebetulan memang di wilayah itu katanya hanya ada kulit kuda aja yang disamak. Bahwa kulit kuda juga bisa disamak. Kalau kami di Garut kebanyakan kan yang disamak itu kulit domba sama kulit sapi, teman-teman. Gitu. Jadi ada crazy horse. Kenapa sih harus kuda gila, tidak crazy cow gitu ya? Sapi gila, enggak. Karena memang pada awalnya yang disamaknya kulit kulit kuda. Jadi istilahnya crazy horse. Dia gampang tergores. Dia ketika kena barang tajam sedikit aja ada bekas goresannya. Tapi ketika digosok lagi nanti hilang biasanya. Nah, itu artikel-artikel crazy horse. Mungkin masih banyak artikel-artikel kulit yang lain. Nanti ada Nava, ada floater mill, ada ada cracking, ada segala macam banyak. Cuma mungkin untuk awal ini ya kita perkenalan di sini dulu bahwa begitu banyak artikel kulit yang biasanya ditentukan untuk peruntukannya untuk apa dulu. Kalau peruntukannya untuk tas, pakainya bagusnya pakai apa.
Terus kalau peruntukannya untuk jaket pakai apa? Gitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan Mas Vicky atau Ibu Ruri atau mungkin yang lain. Ada Devia, ada Santi, silakan. Iya, kalau untuk tas perempuan itu biasanya pakai bahan apa yang bagus? Tas perempuan itu ada 3 karakter. Ada tas pesta, ada tote bag. Tote bag itu kan gede biasanya ya, terus lebih lembut bahannya. Ada juga tas-tas yang sifatnya untuk kantoran. Kalau untuk pesta kan biasanya kecil, kayak tas apa ya, kalau Hermes punya tuh ada punya Kelly biasanya. Boleh dong ambilin Kelly satu. Ya, nih Kelly. Ini punyanya brandnya Hermes, biasanya seperti ini. Ini lebih kaku. Nah, untuk bagian atasnya ini saya kasih kulit jenis napa. Ini jenis napa. Ini variasi depannya, ini kulit sapi di emboss motif batik. Dia agak kaku. Itu yang tebal-tebal berarti ya kalau yang Ya, tebal masih relatif aja, tergantung keinginan. Cuma kekakuannya Bu, tingkat kekakuannya. Ya, tingkat kekakuannya. Ini artikelnya kenapa, sama ini kulit emboss ya. Yang ininya kulit emboss bagian. Ini biasanya dipakai tas pesta. Kalau yang jenisnya untuk pesta kayak gini. Ada lagi mungkin yang tote bag. Tote bag, kita coba ambil tote bag yang lebih soft sih kalau tote bag ya. Tote bag yang mana? Ini nih ya. Tote bag ini ukurannya besar, terus dia lembut Bu, tuh. Ya. Ah, ini pakai top green Bu. Kulitnya pakai yang top green. Kasih yang top green kulitnya, dia lembut. Nah, ini tote bag biasanya seperti ini. Ya. Gildan jual bahan bakunya nggak? Ya, jual Bu. Kami bergerak di semua sektor kulit Bu. Insya Allah stok kulit kami aman, ada. Terus ada juga tas apa lagi? Tas pesta mungkin? Apa tas kantor ya? Tas kantor dia lebih kaku juga tas kantor. Tas kantor juga sih macam-macam, ada yang ke kantor pakai tote bag, ada. Ada yang kantor lebih formal, biasanya kalau cowok pakai ini ya. Ini kalau enggak tas laptop. Banyak jenis, ada juga yang dari kulit buaya asli, ada yang kulit ular asli. Yang kulit ular asli sudah lihat, Ibu? Saya ambil yang kulit ular. Aslinya nggak tahu. Nanti saya ajarkan mana yang ular asli sama yang enggak. Ini juga ada tas kantor. Ini ada anyaman rotan sama kulit ular dikombinasi. Itu ada juga. Ini full kulit ular. Ini saya kemarin dapat PO dari Jepang. Jepang sama Korea lagi bagus kulit kulit ular. Ini full kulit ular asli ya. Kalau yang asli sisiknya main Bu. Dia ada sisiknya main. Kalau yang asli. Terasa gitu. Ya, jadi sisiknya itu bahasa Sunda nama cengkat gitu, curintik lah ya. Tuh. Teksturnya teh si kulit ularnya teh si ininya si apa namanya si sisiknya tuh main tuh. Kalau yang embosan enggak. Kalau yang embosan dia nggak main. Itu udah cukup, ini banyak. Ini tote bag juga ada yang pakai kulit sapi jenis EcoPrint. Ibu udah pernah dengar EcoPrint? Nah, EcoPrint di sapi itu kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kalau teman-teman mau apa yang ya, kulitnya untuk EcoPrint kulit apa? kulit sapi bisa, domba bisa. Ini kebetulan kulit sapi. Jadi kami juga mengadakan pelatihan EcoPrint di kulit Bu. Gitu. Iya, ini EcoPrint ya. Di tote bag biasanya tas untuk bawa barang banyak juga bisa. Gitu. Seputar kulit, insya Allah selama Abah sehat bisa kita coba konsul tentang kulit. Ini kulit biawak. Ini biawak asli ya. Ada biawak. Ada juga buaya.
Kebetulan lagi senang buaya sekarang. Ini buaya asli. Ini ada beberapa brand yang memang dia main di kulit buaya dan produksi di tempat kami. Lumayan, harganya juga kalau buaya fantastis. Apa-apa sih, peluang aja dulu ya, kita coba. Ini modelnya Birkin, punyanya Hermes. Oke, perkenalan kulit cukup. Apa mau ada yang ditanyain lagi? Mau tanya kulit apa lagi boleh? Bang, mau nanya dong, kalau misalkan ada minimal ketebalan nggak sih kalau misalkan buat tas nih minimal ketebalannya 1,8 mili atau 2 mili untuk cup holder atau wallet minimal berapa gitu? Ya. Itu ada minimal atau yang aman tuh berapa sih Bang? Sebetulnya kalau berbicara produksinya sudah industri, ketebalan itu lebih nomor sekian karena memang di industri ada alat untuk menyesuaikan ketebalan, Kang. Jadi contoh gini, kalau Abah dapat kulit ketebalannya 2 mili nih, sementara kebutuhannya 1,5 mili. Nah, Abah tinggal buang 0,5 milinya pakai mesin seset namanya. Jadi ala mesin penipisnya. Justru yang jadi poin penting itu adalah artikelnya. Poin pentingnya adalah artikelnya. Jadi contoh, ada orang datang ke kami minta tas model tote bag, tapi minta kulit jenis corrected green. Corrected green kan lebih kaku, Kang. Coba yang Akang pegang, itu kan lebih kaku ya, Bu ya. Lebih kaku, tebel. Nah, itu kan tidak mungkin dibikin tote bag. Walaupun sudah ditipiskan. Bisa ini. Kalau yang ini bisa ini lebih lembut. Itu yang mana itu yang gantungan kunci ya, Bu? Nah, itu yang kulit jeruk tuh, Bu, yang top green. Oh, ini top green. Iya. Itu lebih lentur kan? Nah, kalau dibikin tas tote bag itu lebih mungkin. Jadi ketebalan itu sebetulnya tidak begitu penting. Yang paling penting justru artikel kulitnya, Bang. Gitu. Jadi ada artikel kulit yang memang bawaannya soft. Bawaannya jatuh dia. Nah, corrected green ini termasuk kulit yang agak semi hard. Jadi dia agak keras. Ada yang lebih keras, kayak Vegtan kan lebih keras. Gitu. Ya, jadi tergantung nanti kebutuhannya untuk apa, terus tasnya jenis apa, kita bisa sesuaikan kebutuhannya mau pakai kulit apa. Begitu. Sama satu lagi Mbak, mau nanya. Jadi kenapa saya suka mau coba main kulit karena kan sebelumnya saya terima custom painting. Painting di painting. Nah, waktu itu sempat nemuin kalau nggak salah di bahan kulit jeruk itu dia ngeresap catnya tuh kenceng banget. Jadi saya harus berapa kali tiban gitu. Nah, ada nggak sih selain artikel kulit yang kulit jeruk kayak gitu, yang daya resapnya cepet banget gitu? Karena di beberapa artikel juga saya temuin untuk daya resap si catnya itu tuh ternyata nggak terlalu kencang di kulit jeruk gitu loh, Bang. Apa memang karakternya beda-beda gitu di tiap artikel? Sebetulnya kalau daya serap itu pengaruhnya bukan dari artikel, dari finishingnya, Om. Contoh gini, Om dapat kulit jeruk yang ketika di painting dia si catnya ngeresep terus ke dalam ya. Nah, itu berarti si kulit jeruknya belum di finishing dari sininya. Kalau enggak di finishing sudah, tapi jenisnya mungkin masih dalam posisi crusting istilahnya. Jadi ada beberapa artikel kulit yang memang disetting supaya menyerap air, Om. Gitu. Nah, biasanya jenis crusting ini lebih lebih menyerap air. Nah, mau tanya juga, Abah. Om pakai pigmentnya yang water base apa solvent base? Lebih ke ini, Bah, lebih ke apa? Fabric. Kalau fabric itu apa ya? Berarti bukan water ya? Pelarutnya pakai air apa pakai air? Tekstil. Bahannya base-nya tekstil. Kayaknya bukan air deh, Bang. Iya, warnanya benar. Pewarnanya itu base-nya tekstil. Tekstil. Kalau tekstil biasanya water base ya, dia larut pakai air. Oke. Jadi gini, pastikan kalau untuk painting terus menggunakan water base justru jangan terlalu menyerap juga jadi repot karena nanti biasanya ngeblur warnanya. Tidak menyerap juga copot nantinya. Gitu. Jadi kalau bisa gunakan pewarna yang sifatnya water base tapi kuat. Ada artikel polyuretane-nya. Pewarna-pewarna untuk sablon mungkin lebih kuat, terus pewarna-pewarna untuk
jenis-jenis akrilik, atau kalau Abah sih sarankan PU ya, kalau pakai water base pakai yang polyurethane kalau untuk finishing. Dan kalau di Abah bisa di custom, Bah aku mau pesan kulit untuk dilukis, cat lukisnya pakai ini. Nah, nanti Abah sesuaikan dari sini. Gitu, apakah finishingnya harus water base atau jangan yang solvent base, itu bisa disesuaikan. Kayak corrected green ini kalau Om Fikih nanti lukis pakai water base pasti nggak nempel. Dia sudah nggak ada pori-porinya soalnya. Sudah ketutup. Jadi begitu diolesin pasti ngambang di atas saja. Gitu. Nanti disesuaikan aja Om kalau untuk itu. Yang Siap. per gitu ya. Gimana Bu? Jadi kalau misalnya mau disablon ini yang rektik ini kayak cat sablon yang rubber gitu ya. Kalau yang ada solventnya dia biasanya lebih kuat. Gitu. Kalau enggak kalau ini pakai TDF masih bisa, sablon TDF bisa, sablon pakai plastisol juga bisa. Plastisol ya. Masih bisa Bu, kalau ini mau pakai sablon. Tapi kalau pakai cat air yang untuk ngelukis pakai air itu biasanya nggak ngeresep Bu, ujung-ujungnya copot nantinya. Kalau mau ya pakai yang solvent. Kalau pakai yang cat solvent kayak cat besi, cat kayu gitu, ini bisa. Ini bisa nih, gitu. Begitu. Baik, masih ada yang tanyakan? Gitu, kalau untuk kulit-kulit yang jenis licin disarankan pakai yang solvent base aja, Mas Vicky. Yang pakai thinner biasanya lebih kuat. Kalau pakai water base pakai yang polyurethane ya, yang PU. Tapi kendalanya biasanya susah kering. Gitu. Baik, sampai sini cukup. Nah, cukup, kita lanjut ke slide yang lainnya. Maaf Pak, kalau yang tadi pakai DTF yang berarti kan dia di press ya, dia kuat gitu. Kalau pakai DTF sablonnya, dia nanti pakai setrika, pakai pemanas kan? Iya. Itu kuat Bu. Kuat. Tapi jangan sentuhan langsung sama ininya ya, jangan sentuhan langsung setrika sama kulitnya ya. Kalau DTF kan ada lapisannya tuh, ada lapisan plastiknya. Ada kertas teflon. Nah itunya aja, kertas itunya aja. Kuat kok Bu. Kuat, orang dibakar aja kuat lah insya Allah. Kalau setrika panas juga paling berapa derajat, nggak harus panas banget. Bisa, DTF ini masih bisa. Plastisol juga bisa. Kalau sablon-sablon yang bahan baku catnya pakai solvent, aman, sudah. Lebih aman lagi kalau pakai corrected green. Kalau pakai, hati-hati jangan pull up, jangan crazy horse, jangan dipakai sablon. Nanti pas begitu dia ngeresep malah ngeblur. Nanti catnya kemana-mana jadinya. Gitu. Aman sampai sini? Iya. Lanjut Pak. Sap, lanjut. Yuk. Nah, ini biasanya sudah mulai ke alat-alat untuk handmade ya. Di sini itu sebenarnya Abah masih menyesuaikan, masih mengadaptasikan. Maunya sih sebenarnya Abah bikin sebuah grup khusus di mana teman-teman sudah memastikan punya alat seperti ini. So, ada cutter, terus ada penggaris besi, terus ada cutting mat, terus ada ini yang paling pojok kiri garpu atau palu. Nah ini teman-teman biasanya, kalau kami sih dibilangnya garpu aja lah ya, garpu pembolong. Nama aslinya kan punch. Nah ini banyak banget tipenya dan variatif juga harganya. Abah masih pilih-pilih nih mana yang sekiranya bisa Abah fasilitasi semua peserta bisa punya ini. Tapi kemarin juga coba beli dari online yang murah. Ternyata kenyataannya setelah diuji coba 3 kali pakai mereka sudah tumpul, sudah bengkok-bengkok gitu. Terus ada jarum, ada wax, ada benang sulam. Masih banyak alat-alat, mungkin Abah ada beberapa contoh. Kalau bicara alat tuh banyak banget gitu. Ini ada contoh barang ini juga, ini penting kalau untuk main handmade ya. Terus jenis ini juga ada nih untuk kasih tanda. Tapi mungkin kita tidak bahas alat yang ini dulu. Kita berbicara handmade. Handmade itu alat-alat bisa sesederhana mungkin dan bisa sekumplit mungkin, tergantung kebutuhannya. Bahkan Abah sempat kepikiran kemarin itu bikin pelatihan yang memang dengan alat yang ada di rumah. Contoh ada garpu makan,
Ada gunting. Kalau gunting sama cutter kayaknya tiap rumah punya lah ya. Cutting mat, terus penggaris besi itu juga bisa aman. Bagaimana caranya kita bisa berkarya dengan alat seadanya di rumah? Abang lagi coba bikinkan teknisnya dulu seperti apa. Jadi cuma harus kirim kulit saja, mungkin yang lainnya kita praktek sesederhana mungkin. Nah ini pun yang metode sekarang ini kita coba dengan kulit sudah dipotong, kulit sudah dibolongin. Teman-teman nanti di rumah tinggal merasakan experience menjahitnya saja gitu ya. Gitu. Nah itu kan beda lah. Abah juga merasakan beda. Kalau dijahit sendiri, hasil karya sendiri itu kebanggaannya juga beda. Tapi ketika berbicara mau serius meneruskan senang diproduksi, nah ini harus sudah mulai punya alat sendiri, paham cara menggunakannya alat tersebut, terus fungsinya paham. Nah itu belum bisa Abah lakukan secara online seperti ini. Karena biasanya ketika Abah menunjukkan sebuah alat, ini harus langsung praktek gitu. Nah kalau online seperti ini Abah praktekkan belum tentu juga paham fungsinya. Maka lebih ke yang sistem online seperti ini kita lebih coba yang simple dulu aja. Sampai teman-teman tahu poinnya, oh ternyata barang jadinya seperti ini. Kita lebih ke experience dulu lah ya. Nanti baru kalau berbicara minat ke tingkat lanjutan mungkin juga sudah ada yang di tingkat lanjutan mereka sudah mulai bikin pola, bikin tas gitu ya. Dengan cara handmade gitu sudah mengarah ke sana teman-teman. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan seputar alat. Mohon izin suara Abah agak berat, lagi flu. Ya, Bu. Jarum ada yang tumpul, ada yang runcing yang dikasih ya. Kalau yang tumpul fungsinya buat apa? Kalau yang sudah di lubang itu bisa pakai yang tumpul, Bu. Oh. Iya, kalau yang Ibu punya itu sebetulnya sudah pakai yang tumpul nggak ada masalah. Sudah bisa. Gitu. Teknik menjahit juga ada tipe pemula, ada lanjutan, ada mahir, itu beda-beda juga. Gitu. Sampai sini aman, Pak Vicky? Kalau aman kita lanjut ke praktek. Terakhir ini sedikit. Siap, Pak. Ya, kalau misalkan ketika kita ada proses pengalaman gitu ya, Pak. Kan kalau lem itu yang saya tahu ada dua yang saya nggak tahu lem putih, sebetulnya lem putih atau bukan. Ada lem putih sama lem kuning, kayak lem Ibon, lem Fox gitu ya. Tapi kalau saya belum pernah pakai lem putih, saya seringan pakainya lem kuning. Jadi setiap pengeleman, habis itu kan biasanya kalau saya amplas dulu. Saya amplas, kemudian saya bernis gitu ya. Habis saya bernis, dia tuh lama-lamaan si lem yang kering ini keluar, jadi kelihatan nggak rapi. Gitu. Nah, ada teknik pengelemannya atau lebih baik dari porsi pengelemannya yang dikurangi atau memang ganti lem seperti itu, Bang? Baik, saya paham maksudnya. Media yang di lemnya, kalau si media lemnya ini sudah permukaannya licin, biasanya lem kuning dia kurang lengket. Kalau permukaannya licin. Nah, bagaimana solusinya? Tetap ininya licin, tapi dia pengen kuat. Pakai namanya lem PC. Fox itu punya ada lemnya, kalengnya warna putih, ada birunya, ada tulisannya kok PC. Nah, PC ini dioles tipis aja Om, tipis aja udah sedikit. Nah, dia fungsinya sebagai perekat double tipnya lah. Dia nempel ke atas, nempel ke bawah. Namanya PC ya lemnya. Sama punyanya Fox juga ada. Gitu. Kalau medianya seperti bagian belakang, dia masih ngeresep, tidak licin. Pakai lem Fox aja aman. Nggak usah pakai PC. Gitu. Kalau jenis lem yang biasa umum dipakai di kulit itu seperti itu. Begitu. Baik, ada lagi? Ya, cukup itu dulu Bang. Cukup. Ya. Bu Ruri, aman ya? Kita langsung habis ini kayaknya ke praktek. Yuk, slide-nya. Oke, sudah mulai ke proses pembuatan. Teman-teman tidak mendapatkan lem di paketan? Tidak, karena memang proses ini tidak membutuhkan lem. Proses ini tidak membutuhkan lem, Ibu. Baik. Ini ada proses pembuatan satu buat dan potong pola tempel layer kulit dengan lem. Ini kalau untuk name tag itu biasa sudah mulai pakai lem. Kalau ini kalau udah bolong kayak gini nggak usah pakai lem, masih bisa.
Gitu. Malah kalau pakai lem nantinya malah belepotan. Tadi bilang Mas Piki, dia nggak rapi jadinya. Ini bisa nggak pakai lem, gitu. Buat lubang jahit dengan garpu yang tadi namanya punch ya, gitu. Jahit saddle stitch, dia jahitnya pakai jepitan, stitchingnya pakai handmade. Itu normalnya ya, idealnya seperti itu. Finishing tepi, pengaplasan atau memoles itu biasanya bagian bevelnya nanti ada juga, gitu. Baik, karena memang teman-teman sudah punya ini, yang 4 lembar ini, kita mulai prakteknya aja. Teman-teman sudah bisa menempelkan seperti ini. Ibu dimulai dari sini. Bagian potongan yang pertama ini, yang gede, tambah yang bagian atas satu ini. Tempel ke depan seperti ini. Gini aja, pegang aja, nggak usah pakai lem, nggak apa-apa. Udah ya. Oh, bentar. Ke benang dulu. Benangnya sudah punya ya. Pastikan benangnya itu, ibu coba nanti abah coba lihat praktekkan cara mengukur dulu ya. Jadi dari panjangnya ini kita ukur dari sini, Bu. Dari sini ke sini ke sini ke sini kayak gini benangnya. Kita bikin 3 kali lipatnya. Cara ngukurnya seperti itu ya. Jadi kita bikin 3 kali lipat dari panjang keliling produk yang akan kita jahit. Kalau ketebalan segini cukup 3 kali ya. Kita ini 1 helai. Ini 2. Nah, ini 3. Ya. Jadi 3 kali lipat dari panjang media yang akan kita jahit, kita potong. Oke. Ini benangnya udah dibagi lagi. Semua satu ini ya. Ya, jangan diputus lagi, udah 1 helai aja. Gitu ya, kali 3. Itu yang ibu-ibu yang teman-teman dapatkan benangnya kira-kira kepanjangan ya? Ya. Ini benangnya tebal gini, Ben. Nanti ada kita ini, benangnya kita ada bagian tengah yang kita cabut, Bu. Nih. Ibu coba lihat. Ini tengahnya tuh ada yang timbul, Bu. Nanti kita cabut tengahnya ini. Ini kegedean nantinya, tuh. Dia keluar tengahnya. Coba punya ibu dilihatin ke kamera. Sudah keluar? Yang ini. Nah itu ditarik aja, Bu. Ditarik aja. Dia terpisah nantinya. Bisa ya? Pastikan ini tuh, ini panjang, Bu. Ditarik aja. Biasanya kalau benang tengahnya nggak kita cabut, nanti malah nggak bagus hasil jahitannya. Terlalu tebal ya? Ya, terlalu tebal karena lubangnya juga nggak ini. Dicopot aja, Bu. Benang bagian tengahnya keluarin aja. Ditarik terus. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke jarum, lubang jarum belakang ya. Sudah masuk. Masukin dulu aja ke lubangnya. Nah, Devia udah bisa keluar ya. Punya Devia udah. Rena aman? Aman, sip. Sudah masukkan ke jarum. Seperti ini. Sampai masuk dulu ya. Nanti diajarkan cara mengunci ujung benangnya. Ini tuh benang apa? Benang nilon, Bu. Ini aslinya benangnya seperti ini, Bu, rolannya tuh. Beda dengan yang nilon penitik beda ya, Pak? Beda. Kalau nilon penitik dia polister. Kalau ini nilonnya bukan nilon polister.
Kalau benang yang mulai peniti, kalau nomornya sekitar nomor 12 sudah bisa dipakai jahit stitching, Bu. Hand stitching sudah bisa, nomornya 12, tapi agak jarang juga ya. Jarang, Bisa sih, biasanya paling nomor 30 atau nomor 6 paling. Nomor 9 paling besar kalau yang beredar di pasar ya. Tapi masih kekecilan. Sudah masuk ke jarum. belum dicabut. Nah, coba dicabut dulu. Kalau bagian tengahnya dia nggak kecabut, nanti jahitannya malah keriting-keriting. Agak kerepotan, Bu, cabutnya. Lumayan. Ini tasanya berapa helai? Cuma 2 aja, Bu, bagian tengah sama bagian pembungkus luar, kayak kabel dia. Jadi ada isi kabelnya, ada kulitnya nih, yang kita pakai kulitnya. Cuma 2 aja. Jenisnya kayak talikur saya lihat, tapi ada benang tengahnya. Kalau talikur nggak ada benang tengahnya. Ya, betul. Jadi dia melingkar gitu ya, tubular gitu ya. Kayak kabel dia. Nanti ini nggak dipakai lagi yang tengahnya. Sebetulnya bisa kalau untuk jahit-jahit yang kecil, tapi kami jarang pakai lah. Ini digunakan untuk ini ya, apa jahit tangan aja? Ya, dia kalau pakai mesin jahit malah nggak bisa. Ya. Dia molor-molor nanti benangnya, Bu, kalau pakai mesin jahit. Kalau mesin jahit saya sarankan yang nilon polyester, yang kayak cap peniti itu. Gitu. Kalau kami pakainya di sini ada Serafil, ada Coach, ada Sunjin. Jadi agak keriting-keriting. Ya. Ada Kelilit-kelilit gitu ya. Ibu coba tarik luruskan. Coba tarik luruskan aja. Ditarik luruskan aja gitu. Itunya udah keluar tengahnya semua, Bu? Udah, oke. Sekarang sudah masuk ke benang ke jarum. Seperti ini. Sudah. Nah, sekarang tarik sedikit. Pastikan ujung jarum atasnya yang tajamnya menusuk ke bagian tengah benangnya, Bu. Di ujung ya, segini ya. Dia fungsinya untuk mengunci. Kayak gini. Jadi tengah-tengah jarum kita tusuk pakai ujung jarum tajamnya. Sekali, 2 kali. Idealnya 3 kali nusuk ya. Kayak gini. Tuh, si jarumnya, si benangnya udah diikat sama jarum. kayak sulam pita. Nah, kayak sulam pita gitu. Oke, sekarang ujung jarum yang tajamnya kita pegang, benangnya kita tarik ke bawah. Ke lubang benang. Kita tarik ke lubang benang. Udah. Kayak gini. Baru nanti dari jarum turunin ke bawah, tarik set. Nah, benangnya jadi bawah kayak gini. Ini kunci. Tuh. Kalau jahit baju biasa kan si benangnya dilepet 2 ya, Bu ya, 2 helai jadinya. Nah, kalau ini enggak selai tapi si ujung benangnya dikunci. Jadi kunci seperti ini. Sip, aman? Aman, sudah. Baik, kita langsung ke bahan. Bahan yang pertama, yang bagian besar, sama bahan yang kedua, seperti ini.
Sudah. Sama yang bagian tengah, yang ketiga, yang ini. Ya. Tempel di bagian atas. Seperti ini. Oke. Siapkan jarum yang sudah ada benangnya. Pastikan ujung yang sebelah, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Dari sebelah kiri. Oke. Jarum masuk dari bagian belakang ya, dari bagian sini ya. Ke lubang pertama. Pertama dari atas ya lubangnya ya. Yang ada bolongnya untuk bawah, yang bagian atas nggak ada bolongnya untuk atas nih. Yang bolong-bolong untuk bawah ya, ini bolong-bolong nih. Sudah masuk. Benang tarik dibagi dua. Bagi dua tengah-tengahnya, Bu. Jadi ujung jarum, jadi si benang yang tadi panjang dibagi dua. Dibagi dua sudah. Sudah dipegang, terus dimasukin lagi ke lubang yang bawahnya, yang ke bagian kulit helai kedua. Jadi bagian pertamanya belum kejahit ya, lubang yang atasnya nggak kejahit, nanti kejahitnya nanti itu. Sudah masuk? Masih di belakang posisinya kan? Ya, setelah masuk jadi di belakang kan jarumnya. Nah ini diulang. Ya, si kuncinya ada di belakang. Ya, sekarang kunci dulu ya Bu ya. Kita kunci dulu. Ini diulang 2 kali. Masuk lagi ke bagian lubang pertama tadi. Kita kunci dulu yang pertama. Ini nanti posisinya ke bawah terus jalan, ya? Ya, terus jalan ke bawah. Terus jalan nanti. Nanti si helai benang yang keduanya nanti Bu yang setengahnya lagi. Yang setengah lagi tadi sisa ya. Itu untuk kedua jalaninnya. Ini yang sekarang berarti kan loncat satu tuh jahitannya. Ya. Dia loncat satu tuh jahitannya, Bu. Nah, nanti yang kosongnya ini sama benang yang kedua dijahitnya. Sehingga jadi padat kan. Kalau ini kan nggak ada ini, udah si loncatannya udah full nih. Nah, kalau yang pertama dia loncat 1, 01. Ya. Nah, nanti yang 01 itu sama benang yang kedua yang tadi dibagi 2, ya. Karena kalau langsung panjang nanti kasihan ngejahitnya repot. Sudah. Sekarang ditempel kulit yang bagian ketiga. Nah, yang bagian ketiga dinaikin. Yuk, langsung jahit aja. Ini sudah komplit sama yang jahitan ketiga. Sudah seperti ini. Belum Pak. Ya, pelan-pelan aja, santai Bu. Jadi kulit bagian ketiganya sudah kejahit. Kayaknya slide saya harus paling gede di layar utama ya Bu ya. Iya. Coba San di layar kegedein yang Saida Himayati. Ke layar utama aja. Coba. Itu peta, coba Pak dari pertama Pak bisa diulang. Ayo. Salah ini. Dan ke layar utama San, Abah. Ya. Layar slide. Yang layar slide. Saya mundur lagi ya, Bu. Iya. Ini juga saya mundur soalnya.
Kamera yang Abah jadi di slide pertama kan? Udah kelihatan monitor paling besarnya? Masih itu materi. Yang layar materi diganti pakai videonya Abah. Sudah, Bu? Sudah. Oke. Tadi sudah ditempel kayak gini. Ya. Masuknya dari belakang ya, Bu. Coba Bu lihat. Yang bagian paling atas. Ibu mulai dari kiri ya. Dari belakang. Masuk. Ya. Ayo. Kita ya. Ya, langsung aja ke bawah. Ke bagian yang kulit keduanya. Langsung ke sini, Bu. Ya. Nah, langsung ke situ. Nah, dijahitkan sejahit. Loncat satu ya, pasti ya. Loncat satu lubang ya. Ya, loncat satu lubang. Nanti kan ke sama benang yang kedua. Loncat satu lubang ya. Sudah. Sekarang yang ini Bu ditempel, yang bagian bawahnya. Ini terus tembus ke belakang kan? Terus tembus ke belakang semua. Sudah ditempel yang bagian ketiga? Belum. Posisinya benang satu helai ya. Satu helai, ya. Jadi yang depan ininya dua ya. Lebih panjang ya? Nah, yang enggak Bu, itu keloncat lewat satu itu harus pas aja, itu salah. Kayak ini Bu. Oh gitu. Jadi langsung aja. Jadi langsung seperti biasa. Lubang seperti biasa. Nah, ini kan 01 ya. Tuh. Langkah jarumnya, langkah benangnya ini 01 nih. Untuk yang di belakang. Ya, depan juga sama. Jadi begini, Pak. Ya, yuk masuk lagi, Bu. Terus lanjut. Kalau udah jadi dua kali jahitan kan seperti ini, Bu. Iya. Ini baru sejalan dulu, yang pertama dulu. Jadi nanti bolak-balik jahitannya. Ya, nanti ada tahap jahitan yang keduanya sama benang yang sisa setengahnya tadi. Soalnya kalau benangnya langsung dipanjangin, kasihan Ibu nanti nariknya kepanjangan. Biasanya belibet tuh kalau kayak gitu. Makanya saya sering bagi dua, dibagi tengah. Agak ditarik sedikit Bu ya, dikencengin ya. Iya. Lanjut aja terus Bu sampai kelilingnya habis. Insya Allah benangnya pas kok. Terus aja jalan.
Kalau benangnya namanya benang Nilon. apa? Nilon apa? Nilon. Kalau di kami di sini benang sulam namanya, Bu. Di toko-toko khusus alat-alat aksesoris tas kulit itu banyak. Di Bandung juga banyak kok, Bu. Daerah-daerah Cibaduyut banyak. Kalau enggak Otista juga ada. Nanti kalau Ibu butuh data seperti apa benangnya, saya videokan benangnya. Ini harganya kalau nggak salah satu klos gini 25.000. Panjang kok. Ya, itu ada berapa ratus yard gitu ya? Ini 280 meter panjangnya. Ini ada tulisannya di bawahnya. 280 meter. Jadi dari sekian banyak jenis benang yang paling efektif terus ekonomis juga benang ini. Ada benang yang lebih bagus tapi benang wax, tapi harganya terlalu mahal. Secara hasil juga ya mungkin lebih bagus ya, cuma dia agak lengket sih benangnya, kayak ada lilinnya gitu. Idealnya pakai itu sebetulnya idealnya, cuma ya kita sesuaikan dulu lah dengan harga produk jadinya juga. Dilanjut aja terus. Biasanya juga berapa? Card holder Card holder di saya minimum harga 85.000 minimum. Tergantung banyaknya gitu, Bu. Kalau harga satuan 125. Gitu card holder. Ada yang custom, jadi card holder sudah jadi kayak gini, dia minta di custom ada nama dan nama perusahaan, terus minta di packing pakai dus yang bagus. Nah, itu bisa sampai 150.000. Kalau partai banyak, kelas umum untuk jual lagi, saya jual minimum 85.000. Satu biji ya. Oh, Iya, tapi minimum ordernya 12. Di tempat saya minimum order itu 12. Gitu. Nanti kita coba bantu cara menghitung HPP juga, Bu. Ada cara menghitung HPP-nya, kulitnya habis berapa feet, benang habis berapa meter. saya pengen bikin tas kulit. Tas, ayo, siap, Bu. Ibu bisa menjahit mesin? Bisa. Oh, apalagi gitu. Ikut yang kelas privat aja, Bu. Kayaknya kalau dari Bandung ke Garut, ya ngambil yang sehari juga paham nanti. Yang penting paham dulu. Daerah mana nih, Pak? Kampung Maleer itu arah ke Bagendit, Bu, Banyuresmi. Jadi Ibu kalau dari arah Bandung sebelum masuk Tarogong itu ada jalan baru namanya Jalan Kiai Haji Anwar Musadat. Nah, Ibu belok di jalan baru itu, nanti keluar ketemu sudah Maleer tuh. Nanti ada maps-nya lah. Deket kok. Iya. Sebelum masuk Garut kota. Bukan di daerah khusus kulit yang Sukaregang itu bukan ya? Enggak, itu kan di Garut kota ya, kami sebelumnya. Karena sih di rumah produksi, Bu, jadi tidak harus di tengah kota. Terus kan tempat produksi saya juga kebanyakan ngerjain punya orang, Bu. Jadi para brand-brand owner atau para bikin produksi di saya. Yang paling banyak kan punyanya Bu Popi Darsono ya, ngerjainnya di tempat saya. Iya. Kalau misalnya salah perhitungan, benangnya nih kurang panjang. Bisa disambung? Itu supaya sambungannya gimana? Dilanjut aja, Bu. Nanti kalau benangnya kurang panjang tinggalin di situ sampai mentok. Nanti disusul sama yang kedua dulu.
Susul sama lapis yang kedua, masukin benang lagi kayak tadi, ditusuk lagi bagian atasnya, kayak gini lagi, balik lagi kayak gini, kayak awal tadi ditarik ke bawah. Itu kalau kayak gini nih, ini kan nggak nyampe ke ujung, tapi keburu habis benangnya. Biarin aja di sini. Ya. Biarin aja di sini nggak apa-apa, seperti ini. Nanti kita mulai dari yang kedua. Kita mulai dari layer benang yang tadi setengahnya kedua ya. Nah ini catatan penting nih. Tolong ini perhatikan karena ini akan mengunci bagian kulit yang ini, yang atas pertama. Jadi dia posisinya dijahit ke samping, Bu. Ibu ini jarum masukin dari depan. Kalau tadi kan mulai dari belakang, ini dari depan. Ini untuk mengunci ya, mengunci yang bagian kulit depan bagian kedua. Jadi dia ke samping, Bu, benangnya. Khusus yang bagian atas aja yang pertama. Ya, bagian atas aja. Bagian atas aja ke samping. Jadi dia diikat ke samping. Nah, jadinya seperti ini. Nah, habis itu jahit lagi kayak tadi, ngikutin yang bekasnya aja. Habis dikunci itu langsung ke model tadi aja, lagi jahit kayak tadi lagi. Ngikutin yang kosongnya, jadi kan sekarang penuh tuh. Loncatan jahitannya jadi penuh. Jahitan yang begini itu dipakai bila dia ini ya. Kuncian apa? Tebal gitu. Ya, biasanya harus tetap bagian atas itu ada kuncian karena nanti kalau keluar masuk kartu terus nggak dikunci lama-lama molor, Bu, benangnya. Makanya dikuncinya ke samping. Itu lebih kuat. Ini keluar yang terakhir keluarnya dari udah ada posisi di belakang, berarti masuk lagi dari depan gitu ya. Kalau yang kunci ya. Ya. Itu Ibu mau kunci kan? Ini yang mengunci kan mau balik lagi nih. Ini kan udah selesai satu tahap, mau balik lagi. Udah dikunci belum? Di depan ya. Ya, yang ini udah dikunci belum, Bu? Yang pojok paling atas udah dikunci ke samping kayak gini. Ya, ini yang kuncinya kan dari depan. Ya, masuknya dari depan. Ya, dari depan, Bu. Yuk dikunciin. 2 kali, Bu. Oh, 2. 2. Ya, pastikan ke samping ya benangnya ya. Kunci bagian atas. Sekarang mulainya dari belakang. Dari belakang lagi. Lurusin yang kosong tadi ya. Iya. Nah, sip, lanjut. Yuk, siap. Om. Kalau jahitan itu bisa di tas juga atau cuma di tabel aja? Di tas juga bisa. Oh, bisa ya. Di tas bisa. Secara kekuatan sama berarti? Kalau jenis ini tuh sebetulnya jenis jahitan flat ya, jenis lurus. Ada tas ada nanti yang disiksak, Kang. Jadi dia jahitannya ke samping, dibungkus gitu, putar. Ada juga yang di X, jahitannya ada yang di X gini. Biasanya tempat-tempat korek tuh, tempat korek mancis tuh biasanya di X. Itu variasi aja sih. Kalau ini masuknya kekuatan sama ya? Sama aja. Ini jahitan formal kalau ini.
Oh, Jahitan formal. berarti untuk ini jahitannya untuk pemula juga gitu ya? Iya. Formal itu Biasanya kalau maksudnya yang untuk produk-produk yang formal, yang eksklusif, itu jahitannya biasa seperti ini. Tapi ada jahitan yang memang nyeleneh. Jadi dia diputer gitu jahitannya. Nggak ada masalah sih sebenarnya, kalau kekuatan sama aja. oke. Gitu. Tapi yang ngebedain tadi kan sempat dibahas nih sama Abah. Ada yang jahitan pemula, ada yang jahitan juga profesional gitu ya, ada Ya. yang udah masuk lah senjatanya gitu. Itu yang ngebedain gimana ya? Pemula itu dia pakai 1 jarum. 1 jarum selangkah. Kalau sudah mulai dilanjutan nanti sudah pakai 2 jarum, Om. Pakai 2 jarum terus dijepit. Depan belakang ya. Jadi 2 dia langsung gitu ngikat. Jadi nggak 2 balikan. Gitu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan pakai 2 jarum, terus jahitannya itu kadang ada yang lengkeng gitu, Bah. Itu karena apa? Karena kita waktu ngebolonginnya, ngebolongin lubang jarum untuk lubang jarumnya, atau emang benangnya terlalu kecil atau gimana? Nah, itu Karena pemilihan beberapa kali tuh udah rakit tapi di tengah jalan melenceng nih gitu, agak naik gitu. Iya, jadi yang 2 jarum itu pastikan kalau kita lihat ujung jarum sama ujung jarum dulu masuk, Pak. Habis itu ketarik. Jadi dipastikan tidak ada benang yang kejahit 2 kali. Nah, itu biasanya di masalah tuh. Ada benang yang kejahit lagi. Benang kejahit lagi itu tumpuk saling tumpuk ya? Iya, tumpuk terus. Terus pas begitu ditarik malah jadinya kurang bagus. Gitu. Okay. Nah, untuk tingkat mahir itu masukin jarum, lubang ke jarum itu memastikan supaya benang tidak kejahit. Jadi pas begitu ditarik itu dia kuat. Bagus. Okay. Nah, ini resiko pemula kayak gini, kalau nusuknya nggak pas, dia si benang yang di dalam tadi ketusuk lagi pasti. Jadi ngikut ya? Pas ditarik ngikut ya? Iya, gitu. Makanya tadi ada beberapa tahap teknik menjahit juga. Nah, sebetulnya kalau teman-teman sudah mencintai pekerjaan ini, sudah hobi, dia akan mengadaptasikan diri kok. Gimana caranya nanti benang tuh jahitannya kelihatannya bagus. Cara ngebolongin aja. Nah, kalau yang kita lagi praktekkan ini kan bolong lurus ya. Bolong lurus. Nanti jahitannya kayak jahitan mesin jahit biasa. Ada yang bolongnya miring, Om. Dia kayak kapak. Nanti si benang hasil jahitannya dia akan seperti tambang. Dia akan nguril kayak gitu. Nggak lurus kayak gini jahitannya. Naik turun ya? Jadi dia kayak tambang ngelilit hasil jahitannya itu. Itu tergantung ininya berarti. Tergantung bolongnya. Ya, tergantung bolongnya. Dari kalau garpu-garpu pembolong yang buatan Jepang, yang buatan mana, itu kan kayak kampak dia bentuknya, Pak. Nah, itu jahitannya nanti kayak tambang tuh. Nah, itu yang paling bagus. Gitu. Oh, gitu. Iya. Nanti bertahap kita. Kalau dari benang, sama dikit lagi. Kalau dari benang pengaruh nggak, Pak? Misalkan benangnya itu yang flat sama yang roll. Untuk jenis benang, kalau jenis benang sejauh ini yang Abah tahu, benang terbaik tuh punyanya Serafil. Nah, punyanya Serafil ini ada yang wax, ada yang nilon biasa. Abah coba kemarin pakai yang wax untuk sulam kayak gini, untuk produk yang eksklusif. Keren. Dia benangnya kering, terus tidak melilit, terus nggak banyak ngegulung. Dipakai di mesin jahit keren, dipakai sulam handmade juga keren. Gitu. Brandnya namanya Serafil. Kalau beli baru, harganya luar biasa. Gitu. Kalau Abah sarankan, Abah punya teman yang khusus dia jual benang Serafil yang ex pabrik ya. Ex pabrik tapi masih bagus, harganya lebih terjangkau lah. Gitu. Oke. Yang paling bagus tuh yang paling bagus tuh brandnya namanya Serafil. Yang kedua Koat, yang ketiga Sunjin. Abah cukup pakai 3 itu. Kalau untuk peniti gimana, Bah? Peniti kalau untuk lokal boleh lah. Tapi tidak disarankan juga karena banyak masalah. Biasanya ada sambungan di tengah lah. Terus kadang-kadang lagi dipakai ngelilit-ngelilit, keriting-keriting.
Abah jarang pakai cap peniti. Kalau nggak darurat nggak dipakai. Gitu. Ini biasanya dari sini Abah ada kelas lanjutan lagi atau gimana, Bang? Ya, sebetulnya ini baru kelas awal aja. Kalau kelas lanjutan nanti sudah kita motong, mola sendiri, ngebolongin sendiri. Terus produk yang dibuat juga ada name tag, terus ada wallet, gitu. Kalau tingkat lanjutan, tingkat pemula, lanjutan, tingkat mahir. Tingkat mahir sudah di tas, Om. Oh, Gitu. ada grupnya gitu nggak sih, Bang? Abah bikin grup kayak komunitas gitu nggak sih buat yang udah pelatihan sama Abah gitu? Biasanya kalau yang sudah pelatihan kita ada grup. Oke. Iya. Keren. Gitu. Seputar konsultasi karena memang kita konsultasi selama Abah sehat, selama Abah ada, ayo sepanjang umur kita konsultasi bebas. mau tanya benang, mau tanya seputar kulit, tanya aksesori segala macam ya. Iya, soalnya saya kemarin udah bingung aja nggak gimana nih ikut komunitas, tapi banyak banget yang udah pada nggak aktif komunitas saya gitu. Jadi agak bingung. Oke, saya nanya ada grup nggak sih, Bang? Kalau misalnya di aja kan enak gitu. Iya, Om di Jakartanya di mana, Om? Di Tangerang Selatan lebih tepatnya. Tangerang Selatan, daerah apa tuh? Tangerang Selatan. Daerah ini dekat perbatasan antara Jakarta. Nah, ini kalau mau nyambung nih, ini kan habis nih. Dilewat aja dulu, itu tinggalin aja. Dilewat aja tuh, Abah juga dilewat nih. Tuh, sengaja Abah mau dikurangin biar untuk pengalaman. Dilewat aja dulu, biarin aja dulu yang tadi biarin dulu. Ini Ibu udah bagian yang balik nih. Udah ya. Ibu selesaikan dulu sampai ujung. Ya, selesaikan aja. Yang tadi kurang biarin. Itu masih panjang sisa benangnya? Yang ini masih ada kalau yang itu. Ini ya, saya udah bikin lagi. Yang helai kedua tadi sudah habis juga. Habis. Ini habisnya di helai kedua ini. Pas di ujung situ ya. Pas di ujung itu habis. Ya. Nah, udah kalau gitu berarti kita barengin sama punya saya ya. Ibu, ini kan dua ujung nih, dua sisi. Dua sisi, yang satu depan, satu belakang. Yang belakang mana? Yang belakang ujung benangnya mana? Coba dibalik, Bu. Oh iya, ini. Sudah dipotong? Dihabisin. Coba lihat. Oke, sekarang dipotong kurang lebih 1 cm, Bu. Tapi pastikan di belakang ya, motongnya ya. Itu udah di ujung ya? Apa di tengah-tengah? Masih belum nyampe? Ini belum, masih di sini. Jadi saya bikin ini baru lagi. Ya enggak, tadi yang sebelahnya coba, Bu. Yang sebelahnya lagi di mana dipotongnya? Yang sebelah. Oh, ini. Sudah nyampe di ujung kan? Ya, ini yang awal ini. Sudah ini nyampe di ujung. Habis. Ya udah. Ibu potong sedikit terus bakar. Di belakang ya, kebakarnya ya, di belakang ya. Iya. Bakar kayak gini. Yang ujung ini. Yang ujung tadi ya, yang pertama ya. Bakar, terus tekan. Biar ngunci dia, Bu. Udah, coba lihat hasilnya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang mau nyambung yang tadi kan? Yang yang ujung tadi ditarik ke belakang. Yang ujung yang tadi sisa, yang ujung sisa tadi. Posisinya di belakang benangnya. Ini di belakang. Oke, habis itu dipotong kayak tadi, Bu. Disisain kurang lebih setengah senti. Dibakar lagi. Ya, bakar lagi.
Sudah? Ya, Ya, sudah. Nah, masukin lagi benang yang baru di ujung bakaran barusan. Oke, contoh. Udahlah, pasti bisa, Bu, Ibu. Dari belakang berarti ya, Bu ya? Masuknya dari Ya, belakang. dari yang sama. Yang barusan Lubang dibakar, yang- tusuk lagi. Yang barusan dibakar, tusuk lagi pakai jarum tadi. Iya. Ya. Nanti sisain sedikit ujungnya, bakar lagi. Oh, yang ini nggak dimatiin bikin simpul, enggak ya? Enggak, dibakar aja. Coba Bu lihat hasilnya. Sudah dimasukin yang benang baru? Sudah. Oke, lanjut. Ibu Bandungnya di mana, Bu? Di dekat Al-Islam. Bypass Soekarno-Hatta, Ya. dekat Rumah Sakit Al-Islam. Berarti Metro Ya. Margahayu Raya. Ya, betul. Sip. Ini kalau bilang, ini kan posisinya tadi di belakang. Ngebakar di Sebelahnya belakang. Sebelahnya kosong, Pak. Kalau saya lanjut, ini ke ini satu, kelewat satu nih, Pak. Coba lihat Bu fotonya. San, itu tolong slide-nya, San. Digedein yang Ibu. Kelewat satu. Oke, Ibu masuk. Itu masukinnya dari belakang. Ya, harusnya di depan. Kalau dari depan, bakarannya di depan dong. Bakarannya harus di belakang, Bu. Oh iya. Ini udah ini yang bakarannya tadi. Bakarannya di belakang kan? Ya. Tapi pas begitu dimasukin lagi, itu belum dibakar, udah. Yang tadi Udah, sambungan. udah. Ya udah, coba dari depan dulu, Bu. Tapi jangan dibakar di depan ya, Bu ya. Oh gitu ya. Jangan dibakar di depan. Coba masukin dari Disisain depan. Masukin dari depan tadi yang ujung dibakar. Jangan ada yang kelewat. Ini saya potong dulu aja ya, nanti dibakar. Iya. Kalau takut kurang, nanti benangnya ditambah aja lagi, Bu. Daripada kurang lagi jadi banyak sambungan. Masih ada kan sisa benangnya? Aman? Ada. Ada. Sip. Sebetulnya produk handmade seperti ini kalau sudah jadi, Mas Vicky, ini pasarnya ada loh. Ini pasarnya ada. Kita tinggal custom branding, custom nama, custom kayak gitu. Dan ini diminati karena memang bagus produknya hasil. Setuju, Pak. Ya. Tinggal sediakan mesin CNC laser dioda aja untuk branding penggrafiran. Itu yang belum ada. Custom, terima custom. Buat emboss. Grafir itu jadi dia kayak di print, Bu, tapi dibakar. Dibakar pakai mesin laser. Harga mesin laser yang CNC dioda itu jauh lebih murah ketimbang yang CNC CO2. Berapa? Dioda lebih murah. Gitu. Ya, untuk ngemerek aja, untuk ngemerek. Kita coba lihat yang di grafir, coba lihat. Berapa itu, Mas, kira-kira? Kalau yang rakitan lokal itu nggak nyampe 5 juta dapat. Ini hasilnya. Oh. Gitu. Tapi itu pakai plat ya? Tetap kita harus nyediain. Enggak. Ini kita setting pakai Corel Draw.
masuk ke motherboardnya, nanti kita klik, dia kerjanya kayak mesin ini, kayak mesin Laser print. ya, ngikutin pola ya. Ya, ngikutin gambar, namanya kan CNC ya. Nanti kita punya orang kasih nama, kasih logo perusahaan. Tinggal mesinnya juga kecil kok. Ukuran 30 kali 30 persegi. Kayak buat tumbler dikasih. Nah, betul. Betul itu, Bu. Kan CNC itu ada yang dioda, ada yang CO2, ada yang router, ada yang plasma. Kalau untuk hanya pemerakan di kulit, itu cukup pakai yang CNC dioda aja. Nanti ada videonya kalau teman-teman mau, nanti ada. Sore ini. Ini nanti operasional siapa yang itu? Bisa siap ya? Oke. Siap. Kasih ya. Ini ada admin izin mau jadwal ngaji katanya, Bu. Oh iya, sok. Kalau mau lihat artikel yang ada di mana ya? Artikel kulit apa-apa, Pak? Oh iya, artikel kulit. Artikel kulit apa produk jadi apa nih? Artikel kulit. Artikel kulit bisa japri aja nanti ke admin, saya mau lihat kulit artikel ini, nanti admin videokan. Gitu. Gitu. Itu berarti per lembaran atau gimana ya? Kalau kulit minimumnya memang selembar, tapi hitungannya square feet ya. Oke. Hitungannya feet ya. Gitu. Feet itu kalau di Abbas sih pakai yang internasional ya, ukuran 30 kali 30. Jadi 1 foot itu 30 persegi, Om. 30 cm kali 30 cm. Gitu. Itu namanya 1 feet. Oke, Bang. Satu lembar kulit sapi normal 15, 17 sampai 25 feet paling besar. Gitu, satu lembar kulit sapi ya. Kulit domba itu rata-rata 5, 6, 7 feet. Kalau domba sih Abah khususkan untuk jaket ya. Ya, gimana Om? Untuk apa tadi? Kalau kulit domba untuk jaket. Jaket kulit dia lebih kuat atau gimana? Gimana? Dia lebih kuat atau gimana? Kalau kulit domba itu lebih lentur, Om. Gitu. Lebih lentur. Lebih kayak kain ya. Bisa dijahit mesin ya? Bisa. Ini juga corrected grain bisa dijahit mesin loh, Bu. Tapi mesinnya mesin apa dulu? Nah itu, maksudnya mesin jahit high speed itu yang biasa. Ibu kayaknya harus mampir ke Garut deh, lihat mesin apa aja yang cocok untuk bikin tas kulit. Gitu. Lebih dari 10 jenis mesin ada di sini. Jadi paham, kalau untuk jahit ini pakai mesin ini, jahit ini pakai mesin ini gitu. Kalau high speed Juki biasa sudah nyampe ujung, Bu. Di ujung dikunci 2 kali. Kayak tadi lagi, coba lihat. Pojokan yang sebelah kanan berarti ya. Sudah ke samping juga ya. Oke, sudah. Sip. Tadi yang sisa yang kosong tadi sudah penuh juga. Bisa lihat? Sudah diisi. Sudah penuh jahitannya. Oke, yang depan kalau ditarik ke belakang 01 ya, Bu ya? Nggak apa-apa, bakar di depan aja, Bu. Digunting kecil, kalau bakar. Boleh didobel nggak apa-apa. Boleh. Ya, jadi masuk ke sebelahnya ya. Iya. Supaya dibakar di belakang. Betul, sip. Setuju. Nih, Abah juga kalau nyambung didobel di belakang kayak gini. Ini sambungan juga. Kalau handmade itu lebih ke karena keahlian itu, karena kalau sering makin seneng, makin orang senang-senang berkarya biasanya kalau sudah tahu handmade kulit itu susah berhenti tuh. Iya sih, saya juga ada aja idenya. Kalau berbicara referensi model, teknis segala macam, di YouTube juga videonya banyak banget.
kan gitu. Itu untuk pengembangan teknis, tapi kan yang agak repot itu dasar sih sebenarnya ya. Jadi dasar pengenalan alat ini untuk ini, terus jenis kulit biasanya, karena di YouTube jarang diperkenalkan gitu. Kalau sudah paham, sudah suka seneng, nanti pengembangan skill itu bisa di YouTube kok. Abah juga sering sarankan teman-teman yang memang serius pengen menerjuni handmade, ujung-ujungnya mereka cari model di YouTube, cari referensi apa gitu. Keren-keren produknya. Gitu. Kan tas Hermes itu aslinya handmade loh, Bu. Tas Hermes yang Birkin itu aslinya dijahit handmade, dia hand stitching. Dijahit tangan. Saya nggak suka belinya, sukanya pakai karya sendiri. Nah, itu dia bagus. Nanti harus mampir ke Garut, mampir di Jildan, cari inspirasi di Jildan, baru ketahuan. Oh iya ya, bikin tas kayak gini simple, bisa dipakai sendiri, bisa dijahit handmade. Ada mesin jahit kok. Bikin berarti tas yang model-model lembut, model tote bag yang bisa dijahit pakai mesin jahit biasa. Iya. Gitu. Oh, Vicky juga bisa pakai mesin jahit? Belum bisa. Belum. Nih, ini hasil jahitan pakai mesin jahit Suzuki LS2. Dia kayak tambang. Coba perhatikan jahitannya kayak tambang hasilnya. Dia nggak lurus kan? Dia kayak ngelilit kayak tambang. Nah, jahitan seperti ini itu bisa dibikin dengan satu jenis jarum. Jarumnya harus pakai tipe DB yang kampak. Terus tiang jarum juga diganti pakai DP yang lubangnya lebih besar. Terus gigi bawah diganti. Nah, nanti jahitannya dia kayak tambang. Nggak lurus kayak jahitan baju, nggak bisa, nggak. Dia kayak tambang, ngelilit ya. Coba perhatikan. Dia kayak ngelilit kayak spiral kayak gitu. Nah, gitu. Jenis jarum pengaruh. Ada lagi yang lebih ekstrim. Kalau untuk handmade, Abah sarankan untuk awal-awal fokus bikin strap jam tangan. Kenapa tuh? Karena lebih sedikit kulit yang digunakan. Kulit yang digunakan lebih sedikit, tapi harganya sangat mendukung. Jadi Om Vicky nanti bisa beli kulit yang perca di kilo itu sekitar 40 sampai 80 ribu per kilo ya, kulit perca itu. Nah, beli sekilo, itu sekilo bisa jadi 10 biji loh Om. Oh gitu. Ya, strap jam tangan nanti Abah coba kasihan. Via, minta tolong Vi. Tapi kalau perca itu harga strap jam tangan paling murah 75.000 Bu, tanpa buckle ya. Iya. Tanpa buckle. Tuh, kayak gini. Kulit ya. Kulit. Ini kalau mau fokus nerjunin, iya, fokus nerjunin bikin strap jam tangan aja dijual online, ini masih bisnis yang menjanjikan. Dan berbicara profit, paling gede itu di tali jam. Gitu. Ya ini kan paling juga habis, ya tadilah kalau sekilo harga 80.000, terus dapat 10, kan cuma 8.000 bahannya. Sisanya ya tinggal keuletan kerja kita. Kalau sudah ya, ini bisa dijahit handmade juga, nggak usah pakai mesin. Itu 2 lapis atau selapis? Ini 2. Ini belakangnya ada kulit juga. Rata-rata 2. Gitu. Bisa artikel bisa ya? Jenis-jenis artikel bisa. Ini belakangnya vektan malah, vektan kambing. Ini vektan kambing. Ini depannya kulit beras. Kalau vektan itu tipis. Vektan ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung kebutuhannya. Tapi rata-rata kalau vektan tebal terus kaku biasanya. Terus vektan, kenapa belakangnya pakai vektan? Karena ini harus menyerap keringat. Iya. Vektan kan menyerap keringat. Gimana? Kalau yang pakai sweat? Sweat ada juga yang pakai sweat? Boleh, sweat juga boleh. Sweat juga menyerap keringat, Bu. Boleh. Ini paling proper lah ya kalau kita berbicara bisnis, bahannya nggak begitu gede, pasarnya ada. Apalagi kalau mau ngulik-ngulik yang tipe-tipenya, jamnya, jam tangannya, merek, fosil.
Merek Fossil itu paling banyak tuh tipe tali jamnya. Cuma Fossil masalahnya suka dibolongin di sini. Di ujung ini ada bolongnya untuk main pernya itu. Itu tahanan bakal. Yang buat oh. Ada per bakal Yang itu loh, Bu. Yang untuk masukin asnya itu ke bakalnya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau mau ngulik Fossil deh. Ngulik Fossil, bikin tadi dari jam asli seperti Fossil. Pasarnya ada. Kalau Abah masih nganggur, masih ini seneng ngerjain itu. Sekarang nggak kekerjain lagi. Lebih banyak teman-teman minta pelatihan. Gitu. Ini mohon izin juga, mungkin tanggal 19 Abah harus ngelatih di Sampit, Kalimantan Tengah. Jadi sudah banyak dinas-dinas yang memang mencoba berkolaborasi dengan kita, Om. Alhamdulillah. Ya, ini nih. Nih. Ini anyaman rotannya dari Kalimantan Tengah. Ininya kulit ular. Ini Abah jual ke Jepang. Harganya 2,8 juta kurang lebih. Gitu. Ini sekali PO banyak nih, lumayan. Punyanya Jiolo Jusang, brand Jepang. Gitu. Terus orang Indonesia beli di Jepang gitu. Ya, Dibawa lagi. ternyata buatan Garut gitu ya, Bu ya. Ayolah, Abah senang banyak teman-teman yang mau coba menggali potensi di sini. Ini tas-tas kayak gini bisa pakai jahit biasa loh, Bu. Iya. Ini ada kain tenunnya. Ininya cari kulit yang tipis yang bisa pakai jahit besi biasa. Gak usah dulu berpikir yang ribet-ribet. Ini tanpa jahit pinggir, tanpa cat pinggir kok. Kulit dipotong langsung dijahit aja. Ini bisa pakai ada cat pinggir, Bu. Apa bikin kalau dari perca? Ya, Dari kain kan. Nah, ini kan tuh bagian penampangnya nggak dicat, langsung potong kulit bekas pisau aja. Nah, aslinya kalau yang asli brand-brand Lux itu si pinggiran semua itu ada cat pinggirnya, Bu. Nih ada cat pinggirnya tuh. Ada cat bagian yang penampang. feather gitu. Feather Ya. itu buat cat kulit biasa atau buat sintetis aja? Yang model apa, Bu, catnya? Namanya feather itu dah. Feather. Iya, Itu feather. cat bagian penampang aja, Bu. Oh, Bagian pinggiran kulit. Jadi kalau card holder ini udah selesai, terus ini mau di finishing, Ibu bisa pakai feather tuh. Catnya bisa pakai feather. Gitu. Punya Om Vicky selesai semua card holdernya? Aman ya? Punya Ibu aman? Gimana kekurangannya karena ada sambungan aja punya Ibu ya? Mas Vicky aman ya? Iya. Mana bisa coba di rumah, Pak? Tapi kebayang ya? Kebayang. Nah, kalau Abah jual kayak gini, kalau partainya banyak, 85.000, satu biji minimal satu lusin. Tapi kalau satuan, jual satu di packing, dia pakai dust bag satu, pakai dus, itu di angka 120.000. Kalau dia minta custom, dikasih logo, dikasih nama perusahaan, itu di 150 plus dus. Plus hardbox biasanya kalau untuk souvenir itu. Jadi harga itu tergantung kita ininya. Tapi umumnya di online itu rata-rata 75 lah ya kulit. Tapi kualitasnya belum tentu juga. Biasanya kalau di online kita beli, fotonya keren tuh. Gitu, entah foto siapa. Tapi pas begitu datang, Abah dua kali nyoba beli, kecewa. Karena foto yang tampil dengan deskripsi yang dijelaskan dia bahwa ini berbahan baku ini. Begitu datang, barangnya asal-asalan. Kulitnya kulit perca, bekas bahan jok, terus bentuknya sama, cuma dilihat jahitannya juga asal, terus bahannya juga nggak proper lah ya. Kalau ini, kita bicara HPP ini, taruhlah kulitnya habis 1 feet. 1 feet itu kurang lebih 28.000. Ini nggak nyampe 1 feet kok habisnya, 0,8 kalau nggak salah. 28.000 tambah, kalau ini cutting, bisa cutting sendiri, punya pola sendiri, terus ngebolonginnya pakai garpu sendiri, itu kan lebih hemat. Tapi kalau nggak bisa cutting sendiri, takut salah, datang aja ke CNC cutting laser. Bawa polanya, nanti mereka yang cuttingin, udah dibolongin, tinggal jahit. Itu biaya paling 10-15 ribu aja, kalau biaya cutting sama bolongin aja.
Tapi biaya setting biasanya kena tuh. Sekarang 28 tambah 15.000. Baru berapa tuh? Saya 45 itu. Tambah ongkos kerja kita lah ya. Sebikin satu card holder gini taruh 10.000. 55 jual 85 masih ada loh Bu, 30.000. Masih menjanjikan kok. Gitu. Kalau perlu sama plan bisnisnya juga insya Allah nanti ada Abah sama Ambu ya. Istri Abah itu namanya Sayyidah Himayati, panggilannya Ambu. Ambu itu lebih fokus di marketing, termasuk beliau adalah mentor beberapa beberapa komunitas bisnis, ada TDA, ada SBC, ada apa. Nah, termasuk cara jualannya nanti diajarin. Gitu. Berarti kalau misalkan kita bikin pola sendiri terus kita bawa ke tempat nanti itu bisa. Ya, kalau kita bikin Om kalau sudah bisa gambar di CorelDRAW udah keren, itu tinggal langsung jadi kok. Kalau nggak, saya belum bisa nih pakai CorelDRAW, udah bikin sketnya aja, ditulis manual, ukurannya yang penting, ukurannya pas. Ini kali segini, kali segini, kali segini, bawa ke tukang laser. Tadi tukang laser yang gambarin di Corelnya. Gitu. Itu kalau biaya laser di Garut itu tergantung ya tingkat kerumitannya. Paling rumit untuk tas itu paling 75.000 kalau untuk tas ya. Gitu. Kalau untuk card holder nyampe 10-20.000 tergantung tingkat kerumitannya. Kalau biaya setting, kalau biaya cutting dihitung per menit biasanya. Di Garut 1 menit kalau cutting pakai CO2, CNC CO2 itu sekitar 5.000 lah per menit ya. Gitu. Berarti nanti hasil bentuknya itu ya, Mika atau apa, Bah? Bentuknya? Nanti kalau misalkan udah jadinya itu bentuk polanya, dia Mika atau apa? Mau langsung dibakar ya? Langsung di kulit apa mau bikin pola? Kalau bikin pola? Bikin pola biasanya bahannya di akrilik Om. Oke. Akrilik cari yang tipis aja, yang 1,5 sampai 2 mili lah, paling tebal juga udah cukup. Itu bisa juga ya di iya, bikin polanya aja dari akrilik. Nanti potong manualnya pakai cutter tuh enak kalau polanya akrilik. Gitu. Ini baru card holder. Card holder itu tingkat masih, biasanya sih ada gantungan kunci yang kayak gelang, terus segala macam. Tingkat pemula handmade itu biasanya itu. Ini tingkat pemula sudah di card holder, terus ini udah bisa dijual. Karena Abah berpikirnya jangan sampai teman-teman nanti yang ikut kelas ini dapat produk tapi nggak bisa dijual. Ya minimal bisa pakai sendiri, nggak malu-maluin gitu. Kayaknya kalau Ibu Ruri pakai ini keren Bu ya. Bagus nih buat hadiah. Tuh, tinggal dikasih nama dari perusahaan. Kalau memang mesin laser masih berat, bisa minta ke cutting sticker, Bu. Beli di cutting sticker, beli nama siapa, nanti ditempel di sini. Cutting sticker yang sekarang kan kuat-kuat ya, Om Fakih ya, Om Fikih. Betul. Itu kalau susah, tapi kalau mau, udah investasi deh sekitar 5 jutaan bikin mesin laser yang dioda. Yang dioda itu tidak bisa cutting Om, dia hanya bisa grafir saja. Gitu. Jadi dia kalau untuk pemerakan, Abah juga ini pakai dioda. Yang 50 watt. Ya? Ini grafir 50 watt. Gitu. Sekitar 5 jutaan lah budgetnya ya. Kalau yang CO2 paling kecil ukuran 30 kali 40, barunya masih sekitar 25 juta Om. Itu bisa cutting. Kalau cewek masih bisa cutting. Kalau dioda nggak bisa cutting, dia grafir aja. Gitu. Abah ada dua-duanya, untuk cutting ada, untuk grafir ada. Tinggal kasih nama di sini atau di depan boleh. Kalau untuk souvenir nanti Bank Indonesia biasanya di sini. Dapat ordernya 1000 biji kan lumayan, Bu. Gitu. Ini juga ada Bank Indonesia, dia minta clutch handbag, ada kainnya, ada kulitnya, ada anyaman rotannya. Gitu. Ini masih nego harga karena dia minta kuantiti lumayan, hampir 2000 piece. Kita masih negosiasi harga. Bank Indonesia biasanya. Di sini nih ada Bank Indonesianya. Gitu. Nanti digrafir juga.
Ada yang minta di emboss, ada yang grafir. Kalau emboss biasanya kita harus beli matras dari bahan kuningan. Nah, kalau grafir nggak usah, grafir langsung kok. Gitu. Jadi aman ya kalau kulit ya. Aman Bu, aman, insyaallah. Apalagi jenis corrected green aman. Hati-hati dengan kulit artikel pull up, artikel CH. Vektan juga hati-hati. Kalau Vektan itu warnanya krem biasanya. Kena pegang tangan biasanya langsung kotor ya Om Fikih ya. Gitu. Itu hati-hati. Betul, ini saya lagi pakai Vektan juga nih. Udah hampir sebulan. Dia agak lebih kotor. Ya, jadi kena tangan itu Kalau bekas tangan kelihatan. Iya nih. Ah, itu Vektan kan, warna krem. Nah, itu bagus tuh card holdernya. Itu jahit sendiri Om? Apa beli udah Jahit jadi? sendiri. Jahit sendiri harus stitching. Bolongin pakai punch. Bolonginnya punch. Iya, 5 mili. Yang 5 mili vannya van Garfu apa ban plong? Pan prong kayaknya. Plong ya, yang lurus yang ini agak gede ya. Iya, betul. Itu kena tangan gosok-gosok lama-lama berubah warnanya jadi coklat. Iya, itu tuh kemarin sempat ini baru dikasih minyak doang sih kemarin. Karena iseng kan ada minyak kan. Penasaran cari-cari referensi di YouTube. Sebenarnya tadinya mau diwarnain, terus kan katanya kalau kita warnain itu kan si minyak di kulitnya itu kan ngilang lah karena cairan kimia katanya. Saya juga belum tahu pasti. Akhirnya saya beli minyaknya, terus ternyata pas udah diwarnain salah pola. Akhirnya nggak kepake kan. Terus saya juga bikin ulang pakai warna Vektan aslinya, terus ya udah saya coba minyakin dan ternyata agak sedikit keluar lagi dikit warnanya gitu, dan awalnya tuh pucat banget nih card holdernya, terus sekarang tuh udah mulai agak keluar warnanya. Dia sering kena pegang dia akan berubah kok. Tapi kalau mau langsung diwarna, saya sarankan pakai water stain namanya. Dia produknya Venice. Produknya Venice, cuma kalau Soul Agent di Indonesia tuh adanya di Surabaya ya, di Sidoarjo. Itu warnanya banyak, warnanya banyak, tapi paket kemasan terkecilnya masih gede sih ya, masih lumayan mahal. Kemarin sempat ngecek di sana. Water stain ya, Abah juga pakai water stain. Kalau untuk finishing hanya mengkilatkan, Abah sarankan pakai DC 4000 Om, lebih natural. DC 4000. Ya. Nanti kalau chemical handmade kita bisa konsul. Kasihan Ibu Ruri nanti masih bingung ya. Banyak banget. Oh, banyak banget. Kalau EcoPrint itu kulit apa pakainya? Kulit sapi bisa, kulit domba bisa. Kalau untuk pemula Abah sarankan kulit domba dulu. Domba ya. Domba dulu. Itu berarti jangan yang pakai warna ya, belum yang belum dicat ya. Ada dua, ada EcoPrint untuk home industry di mana dia pewarnanya pakai pewarna alami, kayak daun secang, kayak akar segala macam. Ada EcoPrint yang kelasnya sudah kelas industri, itu pewarnanya sudah pakai pewarna kulit, terus sistem mordannya sudah pakai teknik industri, lebih simple. Cuma memang butuh, kalau industri itu kan skalanya harus besar ya, gitu. Tapi bisalah Abah praktekkan ya skala kecil, masih selembar 2 lembar. Masih bisa gitu. Udah pakai yang skala industri aja, lebih praktis ketimbang pakai skala yang bener-bener EcoPrint kayak di kain, itu lama Bu. Kasihan, pewarnaan aja itu harus nunggu 2 hari baru bisa gitu. Udah pewarnanya pakai pewarna kulit aja. Pewarna kulit ya. Ya, namanya acid. Dia desktop namanya acid. Hasilnya juga keren, warnanya juga akan full. Nih, travel bag-nya. Itu pakai pewarna apa? Pakai pewarna industri. Pakai pewarna industri kulit. Tuh mereknya lihat. Poppy Darsono. Iya. Iya. Gitu. Kan hijau, kalau pakai pewarna alami pakai hijau. Waduh, lama Bu. Udah. Enggak. Paling ya apa namanya, warnanya tuh nggak akan solid gitu yang putih. Hampir mirip-mirip sama EcoPrint kain kalau yang sistem EcoPrint yang benar-benar alami ya. Tapi kalau yang untuk skala industri lebih simpel, lebih cepat, hasilnya juga warnanya lebih tajam. Gitu. Ikut kelas privatnya aja Bu, murah kok. Berapa tuh Pak?
1,5 juta per orang, dapat bahan praktek, hasil praktek dibawa pulang, dapat makan, dapat snack sehari aja. Harus offline. Offline lah, nggak bisa online. Ibu kalau kecuali ibu punya alat praktek sendiri. Offline aja lah ke Garut sehari kok. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya Pak. Nabung dulu. Amin, ada insya Allah. Gitu. Kemarin dari Bontang Bu, suami istri, dia ngotot pengen ekoprint. Jadi selama ini dia merasa paling bisa ekoprint gitu karena belajar di Depok. Begitu datang ke tempat Abah, dia cerita bahwa saya sudah ini hasil karya saya. Dia bilang ini hasil karya saya. Lah kok beda jauh, ini warnanya pekat segala macam. Bapak ikut paket berapa? Saya ikut yang di Depok itu paket yang paling murah katanya 3,5 juta di kulit domba. Di saya 1,5 juta Pak, saya bilang hasilnya akan seperti ini. Wadah nggak tahu katanya. Belajar lagi di sini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jalan. Gitu. Mudah-mudahan. Ya, karena memang basicnya kalau Abah sih basicnya karena tukang kulit ya Bu ya, hobi di kulit. Jadi kalau cerita kulit dari A sampai Z seru aja. Seru aja. Alhamdulillah. Baik, hasil prakteknya sudah oke? Keren lah ya. Kalau Mas Piki aman lah, beliau sudah masternya. Ini juga masih belajar. Mas Piki sudah pernah jualan bisnis nggak? Menghasilkan gitu? Ini sebenarnya yang kedua dulu sempat di kertas tuh di cutter, jadi kayak paper cutter, cutting paper. Itu membentuk pola ngelukis wajah cuma di cutting paper manual ada juga. Nah terus move ke kulit nih sekarang gitu. Nah ya udah ada yang pesen sih Bang, pesen keychain gitu dari kulit untuk hampers nanti. Oke. Kalau mau main defektan, Abah sarankan pakai carving. Carving itu dia seni lukis di kulit, tapi main ketok. Oh, carving. Oke. Kita kemarin sempat kepikiran juga, cuma lagi ini mau nabung dulu buat invest alatnya, karena alatnya kecil-kecil cukup lumayan. Untuk kulitnya alatnya lumayan. Kalau carving itu ya tahu sendiri lah, Om Piki paham tuh carving. Iya. Gitu. Satu alat kayak gitu bisa 250.000 ya minimal. Itu yang lokal loh. Yang Jepang lebih mahal. Betul. Mana saya ngecek harganya untuk yang ngebikin garisnya aja hampir 100.000 kan. Itu saya garis belum untuk yang lain ini ya. Untuk garpu aja, garpu Vans yang buatan Jepang itu 400.000 yang 4 loh. Gitu. Yang buatan Jogja 400.000 dapat satu set semua komplit. Maka Abah juga masih kebingungan ini enaknya kalau untuk pemula dikasih yang murah juga sekali dua kali pakai rusak, nanti dia males. Dikasih yang bagus, daya belinya juga belum bisa kan gitu. Jadi masih bingung ini. Kalau bicara pelatihan, kalau Abah milihnya malah yang pakai mesin jahit. Pelatihan dinas kan lebih profit. Ya, gimana Bu? Iya, itu kalau mesin jahit kan cepet. Iya. Nanti ada nanti coba tanya di admin kami itu yang rutin Kalimantan Tengah, Bu. Kalimantan Tengah ini sudah 3 tahun ini terus intens kami bimbing. Dari tadinya cuma bisa jahit kain, sekarang mereka sudah kewalahan terima order bikin tas kulit dikombinasi anyaman rotan. Ini sudah tahun yang ketiga. Dan besok tanggal 19 harus hadir di Kabupaten Sampit untuk langkah awal lagi. Jadi harus presentasikan program di tingkat provinsi kayaknya di sana, tempatnya di Sampit. Begitu. Tapi bahkannya dari sendiri dari Jildan itu ada praktek ini nggak ya? Kayak misalkan ngejual praktek gitu, kayak misalkan orang mau bikin tas nih, mereka mungkin mau bikin suka kulit cuma untuk nyari bahan kulitnya agak susah gitu ya. Terus Abah bikin satu produk nih yang kayak udah ada paketan nih, udah ada resletingnya, udah ada benangnya, udah cuma tinggal mereka tinggal ngedit aja guys. Boleh, ayo apa yang nggak boleh? Boleh, siap. Jual kit ya.
Jadi Iya nanti betul. ada fotonya, ada polanya, ada bahan sudah dipotong, ada jarum, ada benang. Ini udah sih jahit sendiri di rumah. Eh, Boleh, juga boleh, ya. ayo. Itu kan untuk bisa Bisa, bisa. nanti Bisa, Bu. Siap. iya. Mm-mm. Makanya Kemarin yang punyanya di sini Peruri, belum. itu ada PO dari Peruri, itu handbag. Si pemesannya dia kelihatan pengen bikin sendiri, tapi dia nggak sanggup. Saya bilang, ibu beli kulit dari saya sudah polakan, sudah potongkan, saya sudah kasih masternya satu, ibu tinggal jahit di rumah. Ah boleh katanya. Ya. 60 tas kemarin. Alhamdulillah. Ya, kalau Keren ada ya. masternya Soalnya enak di, ya. di luar negeri lagi kayaknya lagi banyak kayak gitu, Bah. Ya, jadi memang experience produksi ya yang dijualnya. Mm-mm. Mm-mm. Boleh, ayo, apa siap aja. Insya Allah siap. Jadi selama teman-teman nanti apa namanya, ya kan bisnis itu sebenarnya menyelesaikan masalah orang ya. Jadi ketika teman-teman punya keinginan, selama Abah masih bisa bantu, Abah bantu. Gitu. Siap, ayo, Bang Fikih, kita mulai kolaborasi. Bah, ini ada pola tas kayak gini nih. Gitu. Aku pengen bikin kayak gini ukurannya, asal ukurannya jelas. Nanti kita bikinkan polanya di sini, kita potongkan kulitnya, kita uji dulu kelayakan polanya. Kalau sudah perfect, nanti saya tinggal jual sudah dipotong ke Om Paki tinggal jahit sendiri. Terakhir itu waist bag kayak gitu, Abah bikin full handmade, Abah sendiri yang bikin. Diambil sama Kadis Industri dari Kabupaten Oki. Saya bilang, Pak, itu udah saya pakai, Pak, bekas nggak apa-apa, saya beli, katanya, ngotot dia mau beli. Dia senang handmade. Sling bag dari brand misalnya ya. Sling bag ukurannya ya HP gitu ya. Ya. Kira-kira habisnya berapa feet itu? Nanti kita lihat ukuran. Sling bag apa waist bag? Sling bag itu biasanya tasnya kecil. Ya. Punten Kayak tas tempat HP handphone. lah. Bentar nih ada contohnya, Bu. Ya. Punten ya, kukiwa ya. Contoh kayak gini, untuk handphone. Ini sling bag. Ya. Ini Seperti itu kurang lebih. Ini bisa handmade loh, Bu. Gampang banget. Iya. Jahit mesin juga bisa. Gitu. Ini paling kulitnya 2, 3, 4 feet, Bu. Oh, 4 feet. 4 feet. 4 feet kalau kali 30.000 ini yang full up. 120.000 kulitnya aja. Kulitnya aja ya. Nanti jahit sendiri, Abah potongin dari sini. Jadi Ibu tinggal tempel-tempel, jahit aja deh ya. Gitu. Banyak produk lah. Ada produk yang nggak perlu dijahit kok. Sorry, card holder yang nggak dijahit. Ini sebelah sini. Nah itu. Kalau nggak dijahit nggak seru. Nah, ini card holder nggak dijahit, Bu. Itu dilem atau sistem kunci. Tuh. Tuh, nggak ada jahitannya. Ini kunci pentolan. Satu slot tapi isinya banyak kartunya. Tuh. Cuma potong aja. itu namanya Card holder. bukan kunci kancingnya itu apa namanya? Ini kalau di kita pentolan namanya, Bu. Dia pentol bentuknya. Oh, pentol aja. Tuh kayak gini dia tuh. Nanti ininya dibaut dari dalam tuh ada bautnya. Oh, dibaut ya. Oh, iya. Jadi dia kayak amplop ya. Dia dipotong kayak tambah kayak gitu. Distelkan udah jadi. Kayak amplop. Nah, ini nggak usah mikirin jahit, nggak usah apa-apa. Gitu. Iya sih. Ada aja kok pasarnya. Untuk card holder aja macem-macem. Gitu. Kalau ini dijahit nih. Ini dijahit simpel juga nih. Jahitannya cuma ini. Ini juga simpel. Card holder juga. Ya, Main aja atau Ibu sini dari Bandung mah deket sambil jalan-jalan Sabtu Minggu. Coba lihat yang punya buku itu card holder.
macam-macam warna-warni. Semua warna aja coba. Ya, sip. Nih, kalau Bu Popi Darsono karena dia orang fashion, kulitnya kayak gini tuh dia, silver metallic. Dia jual berapa ya? Ya, gold. Kalau nggak salah ini 250.000. Dari abahnya 90. Dia jual 250. Oh, warnanya warna-warna gini, ungu. Iya, bagus. Ini warna bagus, Tosca. Bu Popi rata-rata gini kok. Ini biasanya dijual paket sama tasnya loh, Bu. Gitu. Atau mungkin itu kayak bonusnya gitu ya? Ya, include biasanya ya. Tapi kalau ada orang mau beli card holder aja, dia jual. Mampir sini Bu, ya. Banyak ide nantinya ya. Nanti ada anyaman purun, ada anyaman rotan. Ini yang purun nih. Ini punyanya Palembang, Oki. Ya, anyamannya anyaman purun, Bu. Oh, namanya purun ya? Kayak anyaman pandan. Tuh. Itu dari juga oh ya, pandan gede itu ya, tikar ya? Iya, tikar pandan. Ininya dipakai printnya pakai kulit. Karena slating. Sana lagi. Kalau di kita iya, di kita iya biasanya dipakai untuk orang meninggal. Di sana enggak. Tikar. Purun. Kalau di kita tempat orang meninggal biasanya. Terus kan ininya suakannya gede-gede biasanya. Mau ini kecil-kecil. Anyamannya kecil. Berarti itunya kecil kali apa? Ini di sana mereka bangga pakai ini, Bu. Walaupun kita dipakai jenazah. Gitu. Nih, Abah juga bikin kayak gini dari perca aja. Dari kulit-kulit sisa produksi. Ini kalau ngobrol, kalau pameran itu paling seru biasanya. Jual 50.000-an cepet. Gitu. Card holder kayak gini. Nah, ini jadi mesin pameran juga Bah di Kementerian. Besok Kementerian Perindustrian kita pameran 3 hari. Di Kementerian Perindustrian 3 hari di apa sih San? TKDN ya? Kami buka 2 stand besok, di TKDN 1, di Kementerian Perindustrian 1. Tanggal 16, 17, 18. 18 istri saya ke Makassar, tanggal 19-nya Abah ke Sampit. Sisa anak-anak yang nunggu pameran nanti. Bikin gantungan kunci gini aja. Kayak yang kemarin dikasih. Ini kan ada Alep Bandung. Terus ada jildannya. Gitu. Lumayan. Ini kemarin biasanya dijual di bandara. Kemarin Abah punya stand di Bandara Husein. Huseinnya tutup, pindah ke Kertajati. Kertajatinya sepi. Gitu. Tuh bikin kayak gini aja Bu, laku lah insya Allah. Banyak, mampir aja sini Om Piki. Biar banyak inspirasi sambil ngopi-ngopi kita. Ya, jadi insya Allah nanti kalau ada kesempatan pasti ini. Harus dong, Sabtu Minggu itu Garut sekarang udah rame loh Bu. Iya. Jadi sasaran wisata. Sasaran wisatanya ke Garut pindah. Baik, sudah adzan asar, Abah harus segera ke masjid. Kita closing dulu, apa dulu yang mungkin sampai sejauh ini cukup. Alhamdulillah. Grupnya buat konsultasi bareng. Oke, nanti ada admin yang masukin ke grup ya. Oke, siap. Ibu juga nanti gabung di grup. Gitu. Kriterianya seperti apa masuk di grup biasanya admin yang tahu. Abah belakangan lebih fokus ngisi aja. Gitu. Baik, terima kasih banyak Om Piki, Ibu Ruri. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan bisa offline ya, biar lebih enak. Amin.
Gitu. Amin. Baik, dari awal sampai akhir Abah mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi jalan rezeki yang berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Bapak Ibu, saya Ibu Garudia izin menggantikan tadi yang berhalangan tadi sudah tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya sebelum acara ditutup. Ditutup dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kepala keluar kabeh. Ada isi ganap ya ngomong sorangan deh di akhir.